Assalamualaikum, hai semuanya, kembali lagi bersama Nuna Channel. Jadi pada video aku kali ini aku cuman mau sharing tentang pengalaman aku yang sudah mengalami 3 kali melahirkan secara prematur sehingga dokter memvonis aku memiliki inkompetensi serviks. Nah di sini aku cuman mau sharing tentang pengalaman aku yang pernah mengalami ikat mulut rahim atau sirkulase. Nah sebelumnya banyak yang inbox sama aku, banyak yang WA nanyain, "Kak, sakit enggak sih di ikat mulut rahim itu? Kak, berhasil enggak setelah ikat mulut rahim?" Nah, di sini aku cuman mau sharing tentang pengalaman aku aja ya. Pasti di sini juga banyak yang punya masalah seperti aku, udah beberapa kali melahirkan prematur dan juga memiliki mulut rahim yang lemah. Nah, di sini aku cuman mau cerita aja ya. Di kehamilan aku yang pertama, aku melahirkan di usia kehamilan 30 minggu dengan berat badan bayi 1200 gram dan bayi aku cuman bertahan 2 bulan. Nah kemudian di kehamilan aku yang kedua itu aku awalnya menjalani kehamilan seperti biasa aja. Akan tetapi pada kehamilan aku mulai memasuki usia 21 minggu aku mulai mengalami pendarahan. Nah awal-awalnya itu pendarahannya kayak mens kayak gitu, cuman aku udah coba dirawat, ternyata pendarahannya masih terus berlanjut. Kemudian dokter coba cek dalam, ternyata aku udah pembukaan 1. Nah di situ dokter mulai memvonis aku memiliki inkompetensi serviks, sehingga saat itu juga hari itu juga aku dioperasi ikat mulut rahim atau sirkulase. Nah prosesnya waktu itu karena emang aku udah pendarahan, jadi dokter juga ngasih bius total waktu itu. Nah kemudian setelah diikat mulut rahim itu aku pendarahannya berhenti selama beberapa hari, tetapi pas aku nyampe ke rumah, di rumah seminggu aku mulai pendarahan lagi. Di situ aku balik lagi ke rumah sakit, aku dirawat lagi. Nah kemudian kata dokter plasenta aku itu mulai rusak dan mulai keluar sedikit-sedikit. Jadi pada saat itu ikatan mulut rahimnya itu dibuka lagi dan aku lahiran normal seperti biasa pada usia kehamilan 23 minggu dengan berat badan bayi cuman 700 graman. Pada saat itu bayi aku udah nggak bernafas. Nah kemudian di kehamilan aku yang ketiga ini aku memberi jarak 15 bulan sebelum aku mulai hamil lagi. Nah kemudian di kehamilan ketiga ini aku awal mulanya langsung periksa ke dokter. Dari awal positif itu aku sudah diresepkan obat penguat kandungan, obat anti kontraksi kayak gitu, dan aku diikat pada saat usia kehamilan 12 minggu. Kata dokter pada saat usia 12 minggu itu semakin bagus dan semakin mengurangi jadi biar enggak prematur lagi kayak gitu. Akan tetapi setelah diikat mulut rahim itu aku bed rest total, aku nggak ngelakuin kerjaan rumah apapun, bahkan aku nyapu juga enggak, semua kerjaan rumah dikerjain sama suami. Tapi tetap aja pas usia kehamilan aku 25 minggu aku kembali pendarahan. Aku langsung dirawat inap lagi di rumah sakit. Dan kata dokter awalnya itu karena plasenta aku nutup total, jadi plasenta previa totalis katanya kayak gitu. Cuman aku coba pertahankan, aku disuntik paru waktu itu buat mematangkan paru-parunya. Akan tetapi pada saat usia kehamilan 27 minggu plasenta aku copot sebagian sehingga dokter mengharuskan aku untuk sesar hari itu juga. Hari itu juga aku sesar pada kehamilan 27 minggu 1 hari dengan berat badan bayi 1100 gram dan bayi aku hanya bertahan 2 hari di inkubator. Nah buat yang nanya sama aku, "Kak sakit enggak sih di ikat mulut rahim itu?" Aku bilang enggak, karena kita itu dibius ya. Aku di kehamilan yang kedua itu bius total, dan di kehamilan aku yang ketiga itu aku dibius setengah badan atau disuntik yang dari punggung itu yang kayak buat sesar kayak gitu. Jadi kita sama sekali nggak ngerasain sakit. Terus setelah diikat itu kita cuman ngerasain kram-kram sedikit, jadi kayak mules waktu haid kayak gitu. Jadi cuman kontraksi sedikit aja selama 2 hari kurang lebih seperti itu. Jadi nggak ada keluhan apa-apa setelah diikat mulut rahim ya. Nah, di sini banyak juga yang berhasil dengan ikat mulut rahim dan bisa melahirkan
di cukup bulan dan lebih dari 37 minggu ya di kehamilan aku. Karena aku plasentanya itu selalu di bawah, aku juga nggak tahu kenapa itu plasenta tumbuhnya di bawah terus. Jadi aku tuh sering banget pendarahan, dan kata dokter itu aku gagal ikat mulut rahim di kehamilan aku itu karena plasenta aku yang di bawah dan sering pendarahan, katanya gitu. Nah sekarang 3 tahun pasca aku sesar di kehamilan aku yang ketiga, sekarang aku mau coba untuk program hamil lagi. Aku udah konsultasi ke dokter, kata dokter bisa diikat lagi, bisa enggak, gimana nanti lihat situasinya, karena aku juga udah 3 tahun lebih. Nah kemudian sekarang aku lagi minum obat penyubur kandungan dari dokter, dan juga aku minum asam folat sehari sekali. Doain ya, semoga di kehamilan aku selanjutnya lancar dan aku bisa mempunyai anak yang sehat sempurna, lahir dengan cukup bulan. Nah buat yang belum subscribe dulu ya, biar nggak ketinggalan video terbaru dari aku. Karena di kehamilan aku selanjutnya insya Allah nanti aku akan sharing tentang pengalaman aku. Nanti aku dikasih obat apa, aku nanti disaranin dokter seperti apa, terus nanti di kehamilan aku itu seperti apa menjalaninya, nanti aku akan sharing. Jadi stay tune terus ya di channel aku. Tunggu updatean aku selanjutnya. Terus aku juga minta doanya kepada semuanya, semoga di kehamilan aku selanjutnya lancar, sehat, tanpa ada halangan apapun ya. Terima kasih sudah menonton video aku. Wassalamualaikum.